Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ingin menyampaikan kalau kita ngelihat kita terpecah cuma pada era Joko Widodo, rasanya kurang pas. Rasanya kurang pas karena dia dimulai dari tahun 56. Tepatnya sejak konferensi meja bundar berlanjut, kita diintervensi melalui dunia pendidikan. Bahkan sesungguhnya tentara terintervensi pada tahun 56 dengan didirikannya Seskogab dan Seskoat. Jadi kalau kita cuma melihat perspektifnya di era Joko Widodo, kurang pas. Tapi akar masalahnya sudah bermula dari KMB, diperkokoh pada tahun 56, diperkokoh lagi oleh mafia Berkeley lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal, yang kemudian saya menyebutnya sejak saat itu sesungguhnya Indonesia mengidap 5I. 5I. Pertama, Indonesia bersedia diintervensi, dicampur tangani oleh kekuatan modal. Yang kedua, Indonesia bersedia diinvasi oleh kekuatan modal. Yang ketiga, Indonesia bersedia di posisinya diinfiltrasi, disusupi. Dan itu nampak. Yang berikutnya, Indonesia bersedia diintimidasi, kalau nggak ada modal asing lo nggak bisa ngebangun. Yang terakhir, Indonesia bersedia dimainkan nilai tukarnya lewat inflasi. Saya menyebutnya 5I. Dan itu tidak pernah bisa kita atasi hingga hari ini. Salah satu wujudnya adalah sejak kita membebaskan nilai tukar, walaupun asal-muasalnya adalah managed floating, mengambang terbatas, dan kemudian free floating, hingga hari ini kita tidak pernah bisa berdaulat tentang nilai tukar. Kita tidak pernah bisa berdaulat. Baik, saya mulai dari kacamata saya yang 5I. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal penting yang hendak saya sampaikan, mimpi dari Rekat, saya katakan mimpi dari Rekat, adalah butir kedua. Rekat menyatakan menciptakan Indonesia yang damai, sejuk, tentram, dan damai. Aman ceritanya. Tadi sudah dibahas oleh Mardhani Alisera tentang sejuk. Saya ingin mengatakan secara legal struktural, legal prosedural, tidak mungkin Indonesia akan mencapai damai, sejuk, tentram, dan aman. Nggak mungkin. Mustahil. Seluruh peraturan perundang-undangan berbasis pada yang namanya kegaduhan. Seluruh perundang-undangan, sejaknya namanya reformasi. Saya bersedia membuka satu persatu, bahkan dalam sebuah kajian disertasi di Universitas Indonesia, di Fakultas Hukum, ada sebutan sekitar kurang lebih 115 undang-undang dalam basis ekonomi yang sesungguhnya hanya mengandalkan pada persaingan bebas. Saya cuma 2 undang-undang yang saya sebut sebagai berbasis untuk kemudian Indonesia tidak pernah bisa berdaulat. Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas nilai tukar dan sistem devisa, lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang kedua adalah Undang-Undang 2507 yang hendak saya singkatkan saja. Bapak Ibu sekalian, pada Maret 2015, ini basis kenapa kemudian kita pecah. Pada Maret 2015, saya bersama Din Samsudin, Sri Edi Suhasono, dan beberapa teman mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk merontokkan 2 undang-undang ini. Undang-Undang 2499 dan 2507. 2499 adalah lintas devisa dan sistem nilai tukar. 2507 adalah penanaman modal yang membongkar Undang-Undang 167. Sebelum saya lanjutkan ke peristiwa Maret 2015, menurut Bank Dunia, dengan basis Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, maka situasi perekonomian Indonesia di kebebasan investasi dan utang luar negeri mencapai sangat memuaskan. Itu penilaian Bank Dunia. Jadi Bank Dunia demikian puas dengan prestasi Indonesia yang membebaskan modal luar biasa. Kalau orang membahas Omnibus Law, terlepas dari 2507 adalah salah. Saya ulang Bapak sekalian, kalau orang membahas Undang-Undang Omnibus Law terlepas dari 2507 adalah salah. Karena basisnya adalah Undang-Undang 2507 yang memang di era SBY sudah membebaskan segala sesuatunya.
Maka cikal bakal yang dilakukan oleh Joko Widodo sekedar menyempurnakan karena akarnya dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono lewat 2507 yang menterinya bernama Mari Elka Pangestu. Maaf saya sebut satu persatu karena ini yang harus dibongkar siapa sesungguhnya manusia yang harus bertanggung jawab untuk kemudian Indonesia porak-poranda. Anggota DPR nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya masih bercokol di sana, nggak bakal bisa bikin apa-apa. Disinilah kemudian saya membagi dua masalah ketika kita bicara bagaimana merekatkan masyarakat Indonesia. Saya ingat betul 97, 98, 99 ketika reformasi berjalan. Salah satu statement yang saya buat adalah ketika Indonesia disusupi habis-habisan oleh Madeleine Albright dan Bill Clinton, salah satunya adalah saya melihat betapa sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Saya sebut Bapak sekalian, sejumlah anak Indonesia bersedia menjadi pengkhianat. Ridwan Saidi membuktikan siapa nama-nama itu. Bahkan Ridwan Saidi menyebutnya tentang angka-angkanya. Saya pegang bukunya kebetulan. Saya nggak pegang angkanya. Saya tidak pegang angkanya. Tapi saya tahu siapa-siapa manusianya. Nah kerangka ini menyebut, kenapa sampai saya sebut, saya sebut, cuma tinggal dua kekuatan masyarakat Indonesia yang membangun persatuan. Cuma tinggal dua kekuatan. Siapa itu? Kekuatan agama dan kekuatan TNI. Maka TNI berteriak, damai itu indah. Itu tahun 99. Saya percaya Pak Budi, Mezar, sekalian, saya yakin betul. Semua teriak TNI, damai itu indah. Saya bingung. Kemudian SBY menyebut, jangan ngebangun kegaduhan. Siapa yang berteriak kegaduhan di SBY? Tapi sekali lagi baik TNI maupun yang namanya SBY ketika cerita tentang kedamaian kegaduhan lupa bahwa fondasi untuk gaduh dan tidak damai sudah terbangun. Terbangun luar biasa dan akhirnya orang tidak pernah bisa lagi ngebongkar. Bapak sekalian, kalau tadi Jenderal Purnawirawan Remezar Triakudu menyatakan bayi sudah punya saham, itu sosiologisnya. Konstitusionalnya, legalitasnya adalah pemegang saham negeri ini tidak lain tidak bukan adalah partai politik. Tidak bisa tidak. Konstitusi mengatur. Konstitusi menetapkan bahwa pemegang saham negeri ini adalah partai politik. Dan ketika partai politik bisa dikooptasi oleh namanya kekuatan modal, kita bukan pemegang saham, kita adalah penumpang, penyewa negeri ini. Saya pernah sampaikan ini di dua TV swasta, salah satunya Kompas, lainnya ada Trans TV. Selebihnya saya di-ban. Saya akui saya di-ban, karena terbuka saya menyebut partai politik lah pemegang saham. Apa relasinya dengan undang-undangnya tadi? Karena mereka kemudian ketika saya ajak bicara tentang pemahaman 249-2507, bukan hanya partai politik. Din Samsudin mengaku, ini boleh, saya tidak tahu ini boleh disebarluaskan atau tidak. Saya bilang, kenapa gugatan gue hilang? Pak Mizar, saya cerita terbuka apa adanya nih. Kenapa gugatan gue hilang? Iya tuh, teman-teman diundang ke Merdeka Selatan. Yang gak diundang cuma elu katanya. Semuanya ada di situ. Siapa yang ada di situ? Semua menteri udah ada. Oh, ngomongnya macam-macam, tapi ternyata ujung-ujungnya adalah bagaimana menghentikan judicial review Undang-Undang 2499 dan 2507. Satu. Oke, saya diam. Dan cerita lagi. Ternyata bukan hanya wakil presiden yang undang. Duta Besar Amerika dengan alasan mengundang makan malam, bercerita macam-macam, ujungnya adalah hentikan gugatan Undang-Undang 2499 2507. Dari sini Bapak sekalian, saya berpendapat sesungguhnya gagas berpikir Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 45 sebelum diintervensi sesungguhnya adalah perlawanan terhadap sistem kapitalis. Jadi kalau kita bicara baik-baik, sesungguhnya kalau kita ambil nilai dan semangat kejuangan yang muncul dalam Undang-Undang 45, saya menyebutnya 5K, dan karena itu ketika Rizik datang kemarin di 212, saya menyebutnya 5K itu, dan itu adalah bukti posisinya. Nah, karena posisinya sedemikian rupa sebagai menantang Barat, maka suka tidak suka, Indonesia harus tetap dalam posisi
didominasi. Tidak peduli apakah didominasi oleh yang namanya Cina atau Amerika, nggak peduli. Ini omongan saya di Cijantung, di rumah Bapak Jenderal ini, Bang, posisinya begini, Bang. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa Pak, saya pegang dokumennya, Pak. Per hari ini saya singkatkan Bapak sekalian. Per hari ini, para tokoh yang sekarang muncul bersama Joe Biden menyebut, kalau seorang menteri atau seorang pemimpin mengatasi masalah pandemi dengan cara seperti sebelum pandemi terjadi, he is a part of the problem. Sedih nggak, Pak? Jadi Washington sendiri melihat, andai kata seorang pemimpin katanya, atau seorang menteri menyelesaikan masalah pandemi seperti bagaimana mereka menyelesaikan masalah sebelum pandemi, dia itu bagian dari masalah tuh. Dia bagian dari masalah. Harus pahami itu katanya. Maka ketika Sri Mulyani bilang hari ini ngomongnya, saya ngutang seperti orang ibu rumah tangga, nggak punya duit, butuh ngutang. Itu dia bagian dari masalah. Itu bukan omongan saya, itu omongan pertama. Omongan kedua sebagai penutup, Bapak sekalian, saya cuma ngambil perspektif eksternal dan internal sedikit. Setelah yang namanya pergeseran dari dari bipolar ke multipolar, menjadi unipolar, balik ke multipolar, per hari ini, yang namanya Washington sudah tidak lagi berpikir tentang multipolar. Mereka sudah mengambil pola quadripolar. Quadripolar adalah negara dikotakkan oleh 4 masalah. Puncaknya adalah VUCA. VUCA adalah volatile, uncertainty, complex, ambigu. Ujungnya adalah pandemi. Kalau Bang Ridwan tadi ngomongnya soal itu medis dan non medis, saya ingin mengatakan, no. Sorry, saya pakai masker karena saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam perspektif saya, sebagaimana tulisan saya 27 Januari 2020, ini pekerjaan di mana pertarungan antara the smallest and the secret society belum selesai melawan Cina. Kalau cerita drone, ada 3 peristiwa penting drone terjadi. Pertama adalah bagaimana drone Amerika digusur habis-habisan, dibongkar di Laut Cina Selatan, dan Cina berhasil ngebongkar bahwa pesawat intai tanpa awak telah dilakukan oleh Amerika terhadap Cina. 1. Yang kedua, 2 kilang Saudi dihajar oleh kekuatan drone. Hanya permainan yang namanya cyber. Permainan cyber berikutnya lewat drone adalah dihajarnya Qasim Soleimani. Juga dengan drone, juga dengan yang namanya cyber. Pertanyaan saya, kenapa Amerika tidak memutuskan tingkat ketegian dirgantara sebagai batasan cyber? Saya ngomong jadi macam-macam di sini karena saya ingin mengatakan begini. Betapa ketinggalan zamannya bangsa ini untuk bicara tentang situasi yang sesungguhnya sedang terjadi di dunia internasional, regional, dan nasional. Betapa ketinggalannya. Ridwan di sini benar. Bahwa yang namanya pemerintah sekarang ketinggalan zaman. Kerjaan mereka adalah kerjaan lama. Ngapain? Ngadu domba. Pertanyaan berikutnya, kalau kita sadar mereka ngadu domba, kekuatan apa yang kita punya agar mereka tidak ngadu domba? Bapak sekalian, maaf, secara legal ada 2 pernyataan yang mengganggu bagi saya. Pertama, dituangkan dalam RPJMN 2014-2019 bahwa ada kelompok yang melakukan sikap intoleran. Pertanyaan, siapa yang intoleran? Kenapa dituang dalam RPJMN? Kenapa dituang dalam RPJMN bahwa ada kelompok intoleran? Yang kedua, yang ketiga, sekarang kita ambil RPJMN 2024. Ada kelompok yang dinyatakan selalu berpikir tentang kegaduhan. Kalau itu dilihat dalam cerita sejarah, dia lupa. TNI ketika mempertahankan negeri ini, kerjasamanya adalah dengan umat Islam. Sama seperti ketika tahun 99, Baratlah yang menyatakan cuma tinggal 2 kekuatan yang masih bisa mempertahankan Indonesia. TNI dan Islam. Setelah TNI, balik ini maaf ya karena ini omongan saya dengan beberapa tokoh jenderal sampai akhirnya di tempat bawah saya menggugat tentang Sabta Marga. Satu-satunya sipil saya gugat Sabta Marga di tempat Prabowo Subianto karena saya begitu risaunya saya melihat situasi. Kemarahan saya sebagai satu-satunya sipil di hadapan para jenderal itu yang mengatakan,
Kemana para tentara itu yang kemudian malah sibuk dengan kekuatannya sendiri? Ini beberapa jenderal, bukan satu, 13 jenderal saya ingat betul. Saya bilang, Bapak sekalian, negeri ini dipertahankan oleh dua kekuatan. Kekuatan Islam, para ulama, dengan kekuatan TNI. Bahkan sampai dengan 99. Lalu ketika masuk ke dalam situasi sekarang, di mana Islam diobok-obok, TNI dikacaukan dengan cerita menurunkan baliho. Kok mau TNI nurunin jabatannya? TNI telah diturunkan jabatannya sedemikian rupa dari peta mempertahankan keamanan sampai akhirnya ikut bicara tentang ketentraman. Kok turun perannya? Bukankah itu menurunkan kelembagaan? Bapak sekalian, saya naikin sedikit. Maaf, saya naikin sedikit. Kita punya Unhan. Di mana posisi Unhan melakukan kajian-kajian strategis bahwa yang sedang terjadi adalah pemecah belahan. Maaf, telinga saya nggak dengar sama sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Unhan, baik yang ada di Ponorogo maupun yang ada di Sentul, itu membahas tentang bagaimana perdamaian Indonesia. Dia sibuk bicara tentang perdamaian internasional, tapi dia tidak pernah sibuk perdamaian Indonesia. Itu yang namanya Unhan itu. Ini saya kritik karena beberapa profesornya saya tahu kerjaannya ngapain. Maaf, terus terang ada kemarahan dalam dada saya begitu melihat situasi yang sedang sekarang terjadi. Nah, Bapak sekalian, sebagai penutup, kita tidak akan bisa mendekat dengan damai, sejuk, tentram dan aman selama sumber daya alam, produksi, distribusi, dan keuangan tidak sungguh-sungguh tunduk pada konstitusi. Ini ujungnya, tidak akan pernah. Termasuk soal cyber. Saya belajar sedikit cyber dari sahabat saya, Profesor Marsudi. Ini suaminya Bu Retno. Saya harus umumkan, ini suaminya Bu Retno. Jadi nggak apa-apa, tapi saya tahu persis cara berpikir dia objektif. Cara berpikir sahabat saya satu ini objektif. Jadi kalau kita berpikir sampai sejauh itu, maka sesungguhnya yang disebut dengan proxy and neocortex war, dia berarti ibarat orang bodoh. Ibarat orang bodoh masuk ke kancah peperangan. Dia punya senjata paling konvensional sampai dengan senjata paling mutakhir. Itulah neocortex war dan proxy war. Untuk orang tertentu dia pakai senjata paling konvensional. Untuk orang-orang tertentu dia pakai senjata paling mutakhir. Bapak sekalian, saya tidak bicara di tempat ini. Saya bicara di lembaga penegak hukum. Joko Widodo sukses mengamankan dirinya lewat COVID-19. Itu saya sampaikan bulan Januari 2020 dan ternyata dilakukan. Apa artinya? Artinya sesungguhnya dia mengidap kegagalan. Sayangnya ketika pada Januari 2017 Rizik Muhammad Syihab mengundang untuk rekonsiliasi dan berdialog, hingga hari ini dia tolak. Saya tidak tahu apakah itu yang namanya Joko Widodo yang menolak atau tim, saya tidak tahu. Tapi yang catatan saya sejak yang namanya Juni 2017 hingga hari ini sesungguhnya seorang Rizik Muhammad Syihab itu sesungguhnya itu mengundang untuk terbuka berdialog. Dalam dialog saya misalnya dengan Rizik misalnya di Mekah, ayo kita dialog untuk rekonsiliasi. Dalam pandangan saya itu berarti, kalau dalam buku saya menyebut ada 7 variabel, itu berarti memang ada sekelompok orang yang begitu kuat sedang mempertahankan kepentingan kelompoknya, kepentingan dirinya. Saya jawab Bapak sekalian, apa itu? Ternyata secara akademik saya berhasil membuktikan undang-undang HIT tidak variabel tunggal. RUU tentang HIT bukan variabel tunggal. Dia punya riwayat panjang yang kemudian ini dalam roadmap-nya, saya coba bangun roadmap-nya, terbukti. Nah, itu berarti kita masih punya tantangan. Bang Mizar, saya panggil Pak Mizar dengan abang, karena kedekatan saya dengan beliau, tadi sudah disebut. Saya ingin mengatakan, Bang, kita punya tantangan besar. Bagaimana menghentikan Ekasila ini? Jadi bukan cuma sekedar seperti Abah bilang, menjadi butir-butir tasbih, tapi salah satu tugas kita yang hadir di sini adalah menghentikan bagaimana Ekasila ditegakkan. Bagaimana ketuhan yang Maha Esa berkeadapan itu diubah menjadi sebuah kegotong royongan. Kita punya tantangan konkret dan saya yakin kita mau menjawabnya karena kita tidak mau diperbudak oleh kekuatan materi belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.